Menikahi Hot Om. Bab 055. Mas, aku ngelakuin itu untuk berhemat. Biar uang kamu bisa ketabung. Aku sengaja buat deposito atas nama aku sendiri kalau kita ada apa-apa nggak susah. Aku sengaja sisihkan sedikit demi sedikit untuk masa depan. Kembar. Fiona pun menghembuskan napasnya kesal. Perempuan cantik tersebut bergegas menuju kamarnya dan mengambil buku tabungannya. Ia benar-benar tidak terima dengan semua yang ia alami saat ini. Kamu lihat semua ini, Mas, ucap Fiona menyodorkan buku tabungannya pada Haris. Lihat semua yang telah aku kumpulkan selama ini. Aku bukan seperti mantan istri Mas yang cuma tamatan SMA itu. Haris pun menerima buku tersebut dan membacanya dengan seksama. Betapa kagetnya ia saat melihat nominal yang telah dikumpulkan oleh Fiona. Rahangnya langsung mengeras luar biasa. Bukannya senang, ia malah geram luar biasa. Keterlaluan kamu, Vi, seru Haris pada istrinya. Kamu bisa mengumpulkan uang sebanyak ini dari mana? Fiona meneguk ludahnya susah payah. Ia pikir, suaminya akan menyukai kejutannya, namun yang terjadi malah sebaliknya. Lelaki itu malah menatapnya penuh kemarahan. Dari semua gaji yang kamu kasih ke aku, Mas. Sejak aku jadi istri kamu dan sejak aku kelola semuanya, aku bagi-bagi antara yang penting dan tidak penting. Aku pangkas yang kira-kira itu bentuknya pemborosan, Mas. Semua aku coba kelola sedemikian rupa biar sebagian besar gaji Mas ketabung. Aku pengen semua itu ada gunanya, Mas. Bukan semata-mata kebuang sia-sia. Haris pun berdiri. Terlalu geram dengan tindakan sang istri. Lelaki itu angkahkan kakinya menuju Fiona dan berdiri menjulang tepat di depan perempuan tersebut. Tega kamu rampas hak anak-anakku sampai sekarang. Fiona kembali merasakan ketakutan itu. Merampas yang mana, Mas? Fiona cuma kasih tahu semua yang selama ini berhasil Fiona simpan. Tapi Mas malah mikirnya aneh. Gimana aku nggak mikir aneh, Vi? Seru Haris geram. Berapa yang kamu kasih ke anak-anakku selama? Kamu megang semuanya, Ia selama ini sudah percaya saja terhadap Fiona yang selalu saja terobsesi dengan gajinya. Perempuan yang ia pandang baik dan ia percaya sedemikian rupa ini sekarang malah membuatnya terkejut bukan main. Cepet jawab, Vi. Seru Haris. Kita buka-bukaan aja sekarang. Berapa sebenarnya uang yang kamu kasih ke Anggun untuk keperluan anak-anakku? Berapa? Fiona meneguk ludahnya susah payah. Bingung harus memberikan jawaban apa untuk sang suami. Aku tahu kamu nggak akan pernah bisa jawab, Vi. Kamu nggak akan pernah berani jujur. Tidak perlu kamu jelaskan. Aku akan mendapatkan jawabannya sendiri nanti. Lelaki yang sudah memiliki 6 anak itu memilih untuk melangkahkan kakinya pergi. Ia begitu enggan berhadapan dengan Fiona saat ini. Istri yang selalu ia banggakan, bisa juga ternyata membuatnya kecewa. Mas. Kita belum selesai, Mas. Kenapa Mas tinggalin aku? Kamu itu terlalu rumit, Vi. Seru Haris. Aku baru sadar kalau kamu itu ternyata cuma benalu yang mencoba untuk merusak semuanya. Kamu datang di antara aku dan Anggun dan sengaja buat ngerayu dan bikin lupa kebaikan istriku dulunya. Iya, kan? Kamu datang pura-pura komentar peduli sama aku supaya kamu bisa dapat keuntungan dari sana. Fiona langsung tidak terima mendengarnya. Keuntungan apa maksud kamu, Mas? Seru Fiona. Aku udah ambil keuntungan apa? Keuntungan kamu sendiri buat ngerusak rumah tanggaku. Balas Haris sengit. Ia amat tidak suka jika diterjaki. Aku tahu Anggun menceritakan segala keluh kesahnya sama kamu, Fiona. Dan kamu mengkhianatinya dengan menyampaikan segala sesuatu yang bisa bikin aku makin benci sama istriku sendiri. Tololnya, aku memang sangat mudah dibodohi. Bodohnya, aku memang sangat mudah dikelabuhi.
Egoku terlalu tinggi untuk melihat semuanya. Padahal Anggun adalah sebaik-baiknya istri. Dia hanya mengharapkan bantuanku berupa perhatian dan tenaga yang mungkin ia harapkan untuk bisa berbagi untuk mengurangi pekerjaan rumahnya yang tiada henti. Bahkan perlakuanku antara dia ke kamu benar-benar beda, Fiona. Kamu mendapatkan segalanya karena kamu pandai mengelabuhiku. Bahkan sampai anak-anakku menunggak membayar sekolah itu gara-gara kamu. Untung Dimas begitu survive bisa bertahan sejauh ini. Biar aja Anggun yang handle semua keuanganku. Biar saja dia semua. Walau dia tamatan SMA, tapi dia tidak sepicik kamu yang tega makan uang keponakannya sendiri. Fiona sampai kehilangan kata-katanya. Yang dikatakan Haris memanglah benar. Tapi ia tidak menyangka bahwa semua akan diketahui oleh lelaki itu. Bagaimana sekarang ia akan menguasai suaminya jika sudah terjadi pertengkaran yang sehebat ini? Tidak, ia tidak bisa membiarkan Haris membencinya sekarang. Lelaki ini begitu menyukai kelembutannya, ia harus membuat lelaki ini tetap berada di sisinya. Ia harus merubah strategi. Ia tidak ingin kehilangan suaminya. Hartanya bisa ia cari akal nanti. Haris hendak pergi ke kamarnya, namun lengannya ditahan oleh Fiona. Mas, maafin Fiona, Mas. Maafin Fiona. Fiona langsung memeluk suaminya erat-erat. Maafin Fiona, Mas. Maaf karena udah bikin Mas kesal. Fiona nggak akan pernah ngulangin lagi. Please, maafin aku. Haris menghela napasnya dalam. Sesak sekali rasa dadanya. Semakin tua ia semakin merasa banyak menyadari kesalahannya. Jangan ganggu Anggun dan anak-anakku yang lain, Fiona. Kalau kamu membutuhkan sesuatu yang mendesak, kamu bisa menggunakan uang yang berada di tabungan kamu tadi. 10% dari gajiku yang sekarang adalah 15 juta, seharusnya kamu bisa memanfaatkannya dari sana. Untuk cicilan mobil dan rumah, lebih baik kamu lunasi dari tabungan kamu itu biar nggak berat ke depan. Jangan mengharapkan apapun dari Anggun. Biar itu menjadi hak anak-anakku yang lain. Buah dari kesalahanmu sendiri kenapa bisa jadi seperti ini. Toh kenaikan jabatanku ini juga karena menantuku, Mahesa. Dia yang menjadikanku sebagai direktur. Dan memberikanku kenaikan gaji yang amat signifikan. Sudah untung kamu dapat 10% itu, tadinya Mahesa hanya mengizinkan Anggun memberikan kamu 2,5% saja. Anggun yang berbaik hati langsung memberikan 7,5% sisanya biar kamu dan anak-anak kita nggak kerepotan. 2 juta dibandingkan dengan 15 juta, Vi. Seharusnya kamu tidak protes lagi. Fiona meneguk ludahnya susah ayah. Jantungnya memukul keras dari dalam. Apa maksudnya yang 2 juta, Mas? Tanya Fiona sedikit meregangkan pelukannya pada tubuh sang suami untuk melihat wajah lelaki itu. Aku sudah tahu semuanya. Kamu hanya memberikan 2 juta per bulan untuk biaya anak-anakku dari Anggun. 4 anak dengan biaya sekecil itu. Astagfirullah, Fiona, ucap Haris begitu merasa berdosa. Entah berapa banyak dosa yang harus kita tanggung karena sudah menyakiti Anggun dan anak-anaknya. Berkali-kali Fiona mendesahkan napasnya gusar. Entah kenapa hatinya begitu sakit saat perlahan Jahan merasakan perubahan sifat Haris yang ia rasa semakin hari semakin menunjukkan rasa pedulinya terhadap mantan istri dan anak-anaknya tersebut. Dulu, bahkan suaminya itu tidak akan segan mendebat sekaligus menyalahkan Anggun jika ada sesuatu yang tidak cocok. Tapi kini, ia lebih bisa menahan diri dan banyak mengalah. Ia sampai harus putar otak agar bisa membuat suaminya itu kembali seperti semula. Bagaimanapun ia tidak ingin kehilangan Haris. Ia harus mempertahankan keutuhan rumah tangganya bagaimanapun caranya. Ia benar-benar tidak ingin keluarganya hancur. Ia tidak ingin melihat anak-anaknya harus tumbuh tanpa kasih sayang dari ayahnya. Semua berubah sejak Widya menikahi Mahesa.
Kemampuan lelaki itu untuk menekan Haris membuatnya mau tidak mau menuruti semua perintah menantunya tersebut. Tentu semua berpengaruh terhadap Fiona dan anak-anaknya. Udah kamu pikirin, Vi? Tanya Haris saat mereka berdua sedang berbaring di atas tempat tidur. Kini, mereka berdua sedang mengobrolkan sesuatu sebelum mereka tidur. Pillow talk. Seperti itu sekarang sebagian besar orang menyebutnya. Pikirin apa, Mas? Tanya Fiona sambil melingkari lengan suaminya dan bersandar di pundak lelaki itu. Buat lunasin semua cicilan yang masih tersisa, ucap Haris mengemukakan pendapatnya. Biar kita nggak kepikiran tagihan itu setiap bulannya. Nggak akan cukup gaji Mas kalau harus bayar rumah, mobil baru kamu, dan beberapa cicilan properti lain yang sempat kira beli kemarin. Hati Fiona sekali lagi teremas sakit. Semua yang ia kumpulkan susah payah seolah dirampas habis begitu saja. Apa nggak ada cara lain, Mas? Ucap Fiona hati-hati. Simpanan kita bisa langsung habis kalau kayak gitu caranya. Nanti kalau ada apa-apa kita harus gimana, Mas? Terus tabungan anak-anak. Haris menghela napasnya. Kalau kita lunasin kan itu jadi aset. Kita nggak perlu mikirin lagi biaya cicilannya. Lagi pula kalau dilunasi akan lebih untung. Kita nggak perlu bayar bunga yang timbul. Tapi, Mas, bisa langsung habis semua yang ada di rekening Fiona kalau kayak gitu. Bahkan bisa jadi kurang. Mas lupa kalau cicilan villa yang kita ambil 2 tahun lalu juga gede banget. Belum lagi aset-aset lainnya seperti rumah kos yang masih dalam tahap pembangunan. Semua butuh biaya dan dipikirkan, Mas. Fiona yakin kalau isi dalam rekening Fiona nggak akan cukup buat cover semuanya. Kembali Haris harus mendengkus lagi. Kenapa jadi bisa banyak banget tanggungan kita, Vi? Fiona mencoba menahan dirinya agar tidak terpancing emosi. Semua kan sudah atas persetujuan Mas. Makanya Fiona nggak terima pas tahu semua gaji Mas ada di Mbak Anggun. Fiona mengusap-ngusap lengan sang suami seolah ingin merayunya lewat obrolan. Mas lihat deh sekarang Mbak Anggun, Mas. Usaha salonnya maju. Bahkan sekarang punya butik mewah. Mobilnya juga nggak yang biasa-biasa. Beda sama kita yang malah jatuh seperti ini, Mas. Rasanya dari usaha yang ia punya, Mbak Anggun cukup mumpuni buat menghidupi anak-anaknya. Bahkan aset mereka semua banyak. Hutang nggak ada. Berbanding terbalik dengan dia yang dulu, Mas. Otak Haris langsung berpikir dengan keras. Yang dikatakan oleh Fiona tidaklah salah. Kini mantan istrinya itu terlihat mentereng dan elegan. Semuanya perempuan itu punya. Bahkan rumahnya sudah dirombak menjadi lebih besar karena ia membeli rumah yang dijual oleh pemiliknya di sisi kanan rumahnya. Juga di sisi kiri sudah ia beli karena dilelang oleh bank. Rumah yang dulu hanya bangunan satu rumah elit, kini menjadi rumah yang paling besar yang ada di komplek mereka. Tidak hanya besar, bangunan bertingkat itu pun terlihat bersahaja dan asri. Bagian depan rumah itu pun memiliki taman yang hijau. Sering sekali Haris melihat Dimas dan Mentari bersantai di sana. Anggun bahkan sudah memiliki asisten rumah tangga. Kehidupan perempuan itu kini berjaya. Bahkan semua tetangga rata-rata mendekat padanya karena perubahan dalam diri Anggun yang sangat signifikan. Sikap Anggun sudah jauh lebih ramah dan tidak seagresif dulu. Semua kejadian berdampak lebih baik baginya sekarang. Tidak seperti dulu yang bahkan perempuan itu bagaikan pembantu untuk suami dan anak-anaknya sendiri. Mengingat semua itu membuat Haris menghela napasnya. Terlebih pasca perceraian mereka, kehidupan Anggun menjadi hancur dan bahkan menjadi lebih kasar. Perempuan itu sudah kembali pada setelan aslinya. Ramah dan memiliki toleransi tinggi. Hanya karena ego seorang Haris dan sikap patriarki dalam dirinya lah yang membuat perempuan itu rusak dan akhirnya harus berakhir menderita. Itu mungkin buah dari kesabaran Anggun, Vi. Gimanapun dia adalah pihak yang paling tersakiti.
Kita nggak bisa munafik kalau memang kita pihak yang paling salah. Tindakan kita main di belakang Anggun nggak bisa dibenarkan. Terkait aku sudah nyaman atau tidak dengan dia, seharusnya aku akhiri dulu dengan baik. Tidak malah berselingkuh denganmu. Fiona menelan ludahnya susah payah. Walau kalimat itu terdengar santai, namun pernyataan Haris itu menamparkan Fiona begitu keras. Semua sudah terjadi, Mas. Kita berada dalam kondisi sulit saat itu. Aku hanya berniat baik untuk memberitahukanmu yang sebenarnya. Laki-laki itu mantan pacarnya Mbak Anggun, Mas. Atensi Haris langsung tertarik penuh. Ia masih penasaran dengan kejadian itu. Ia bahkan masih tidak menyangka Anggun akan melakukan hal itu. Menoleh pada sang istri, Haris menatap mata Fiona dalam-dalam. Tuduhan kamu yang bilang Anggun selingkuh itu emang benar, Vi. Sekali lagi Fiona menelan ludahnya susah payah. Balas menatap sang suami yang penuh dengan tuntutan. Ya benerlah, Mas. Emang kamu nggak lihat sendiri Girnana cowok itu nganter sampai rumah. Yang Mas lihat itu bukan yang sekali. Udah berulang kali Mbak Anggun bawa laki-laki itu. Kalau ketemu sama orangnya, maksudku, mantan pacarnya itu, coba aja Mas tanya sama dia. Ngapain aja dia sama Anggun waktu itu? Fiona masih berani merangkai kebohongan. Bukan tanpa alasan. Ia berani sebab melakukan hal itu sebab tahu mantan kekasih sepupunya tersebut sudah pindah kota. Tidak lagi berada di Jakarta. Probabilitas untuk bertemu sangat tipis. Haris mendesak lagi mendengarnya. Rasanya tidak ingin mendengarnya. Kalau aja Anggun nggak selingkuh, Mas pasti nggak bakal ceraikan dia, Vi. Hanya satu kesalahannya itu yang tidak bisa ia toleransi. Sehingga memutuskan untuk membalas dengan berhubungan dengan kamu. Fiona semakin menahan rasa sakit hatinya. Ia seolah hanya dijadikan alat pelampiasan saja. Jujur Mas sempat ingin memperbaiki semuanya dengan Anggun. Tapi yang Mas lihat bikin semua pikiran Mas berubah. Anggun malah main serong. Fiona mengeratkan pelukannya pada lengan sang suami. Makin mencari posisi yang paling nyaman. Ada Fiona sekarang, Mas. Gak usah dipikirin lagi yang lalu-lalu. Ya. Haris memaksakan senyuman di bibirnya. Nuraninya kembali tersentil. Makin tidak ingin memikirkan, maka Ja akan makin teringat. Skok, Dek, kamu panggil Papa, Gih. Suruh sarapan bareng. Mentari yang sedang sibuk menyiapkan sarapan pagi di depan teras mereka begitu bersemangat. Bahkan Widya sibuk memasak di belakang dengan sang ibu. Tante Fiona nggak, Kak. Nggak usah. Nanti dia juga bakalan nyusul. Assalamualaikum, Papa, ucap Dimas ketika masuk ke dalam rumah Haris dan melihat sang ayah yang sedang bersantai meminum tehnya. Oh, Dim. Waalaikumsalam. Sini. Haris langsung menepuk sofa di sebelahnya menginstruksikan Dimas untuk duduk di sampingnya. Tumben pagi-pagi kesini. Iya, Papa. Mau lihat dede bayi sebentar. Gemes Dimasnya. Ada di kamar. Lihat Gih. Kembar lagi dipakein baju sama Tante Fiona. Iya, Papa. Dimas pun langsung bergegas dari duduknya dan berjalan menuju kamar Haris. Di sana, sedang ia lihat Fiona yang sedang kerepotan mengurusi si kembar. Assalamualaikum, Dedek, ucap Dimas sambil melangkahkan kaki masuk ke dalam. Waalaikumsalam. Ada si abang. Abang udah mandi belum? Tanya Fiona yang berbicara seolah seperti anak kecil. Udah, dong. Udah mandi nih. Dimas pun langsung duduk di sisi kembar yang sudah dipakaikan baju. Menjulurkan tangannya dan membiarkan jemarinya digenggam tangan mungil anak Fiona. Entah naluri dari mana Fiona langsung menarik begitu saja tangan Dimas agar tidak menyentuh putranya. Ia hanya khawatir jika penyakit Dimas itu akan menular pada kedua bayinya. Maaf, ya abang. Jangan pegang-pegang dede dulu.
Dede, kan masih kecil. Nggak boleh sembarangan dipegang. Oke. Dimas langsung meneguk ludahnya susah payah. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Sepasang matanya pun langsung berkaca-kaca. Sudah hampir menetes air matanya, namun anak kecil itu langsung mengusapnya dengan cepat. Ya udah kalau gitu. Abang pulang, ya, deh. Besok abang main lagi. Tadi abang cuma pengen lihat adek. Kangen. Iya, abang, jawab Fiona lembut. Begitu Dimas keluar, Fiona langsung mengusap tangan anaknya yang disentuh Dimas tadi menggunakan tisu basah. Amit-amit, ya, dek. Jangan sampai penyakit abang kamu itu nular ke kalian. Tanpa sadar ucapan Fiona didengar oleh Dimas. Ia yang masih berada di ambang pintu tentu melihat dan mendengar dengan jelas apa yang Fiona lakukan dan ucapkan. Sekali lagi, tangan kecilnya terangkat untuk mengusap sepasang matanya yang sudah basah. Tidak seharusnya ia melihat kembar sebab sudah beberapa kali Fiona melakukan hal yang sama. Kok cepet, Dim? Ucap Haris ketika melihat sang putra yang kembali melangkah menghampirinya. Iya, Pak. Udah selesai kangennya. Yang penting udah lihat. Haris pun tersenyum. Mengacak rambut Dimas dengan gemas. Ya udah. Kamu udah sarapan? Mendengar pertanyaan dari sang papa barulah Dimas sadar kalau ia disuruh ke rumah Haris untuk mengundangnya sarapan. Belum, Pak, jawab Dimas. Dimas sampai lupa deh, Pak. Dimas disuruh Kak Mentari ke sini buat undang papa untuk sarapan bareng. Mau ya, Pak? Kening Haris pun berkerut dalam. Tumben, ada apa? Iya, Pak. Sarapan rame-rame. Guna sama Om Mahesa kan tadi malam nginep di sini. Biar ada temen Om Mahesa buat ngobrol. Haris mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh, gitu. Boleh, deh. Ayo. Haris tentu saja tidak berinisiatif mengajak Fiona sebab sadar betul kalau istrinya itu tentu saja harus mengasuh dua putra kembarnya. Bisa repot kalau perempuan itu ikut. Pikirnya. Ayo, Pak. Dimas pun menggandeng Haris, lelaki itu malah menggendong tubuh sang putra dan melangkahkan kakinya keluar rumah. Yeyai. Udah lama nggak digendong papa. Seru Dimas kegirangan. Setidaknya duka akibat perlakuan Fiona sedikit terobati.